Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Mia Sutanto di Solotigo. Mbak Mia menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya saat Mbak Mia itu masih kecil. Jadi awal atau akhir tahun 80-an atau awal tahun 90-an. Kejadiannya udah lama banget ya. Nah, waktu itu saat Mbak Mia masih kecil, dulu di tahun-tahun segitu, kan masih marak, masih ramai dan masih digandrungi ya yang namanya layar tancap. Layar tancap begitu diumumkan nanti ini mau ada layar tancap. Nah, ini warga itu langsung antusias mereka gitu. Bahkan beberapa hari sebelumnya ini orang-orang itu udah ngomongin, dulu layar tancap yang sebelumnya kan filmnya ini gitu ya. Dan berita itu ya cepet banget nyebar. Bahkan apa? Di daerahnya Mbak Mia sendiri itu ada kayak semacam promosinya, itu ada orang naik sepeda. Kalau dulu kan ada ya, kalau misal bioskop, kalau di daerah sini ya, itu pakai mobil pick up, terus belakangnya itu dikasih gambar, kasih pamflet besar, banner begitu, gambar filmnya, terus nanti mereka tuh sebar-sebar kertas atau apa kayak gitu ya. Nah, ini untuk layar tancap itu di daerahnya Mbak Mia, ini yang nyebarin gitu ya, itu tuh pakainya sepeda. Ya kayak gitu, layar tancap. Nah, itu disebarin dan ya otomatis warga itu udah nungguin, 3 hari lagi, misalkan seperti itu ya. Dan ini udah jadi omongan setiap ini dan warga pun sudah mempersiapkan diri untuk menonton acara tersebut. Nah, kebetulan di sana di kampungnya Mbak Mia ya zaman dulu lapangan itu kan banyak ya. Kalau sekarang kan habis buat bikin koperasi gitu. Nah, ini dulu masih banyak lapangan, termasuk di daerahnya Mbak Mia sendiri itu juga ada beberapa. Ada satu lapangan memang lokasinya itu kayak bener-bener di tengah perkampungan warga seperti itu. Ya lapangannya memang tidak terlalu besar, setengah lapangan bola lah, tapi untuk layar tancap begitu udah lebih dari cukup kan. Nah, waktu itu itulah acara layar tancap diumumkan. Mbak Mia dan keluarga pun udah sangat antusias, kakaknya begitu kan, itu dong, wow pokoknya aku nanti mau nonton semacam itu. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin numpang promosi dulu bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun dan digoreng sendiri. Bawangnya sendiri dari bawang Brebes ya. Bawang Brebes itu terkenal dengan aroma dan rasa yang kuat. Jadi ya nggak mengecewakan lah. Monggo untuk kawan-kawan yang berminat bisa cek di bawah ini di beberapa online shop di situ. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat membeli, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat, ya ditunggu pesanannya. Dan kita lanjut lagi cerita dari Mbak Mia ini. Mbak Mia waktu itu antusias banget sampai ya singkat cerita itu hari H. Dari sore itu yang namanya tikar itu di sana itu disediakan ada tikar kayak itu, cuman yang hanya beberapa gitu ya, nggak terlalu lebar banget. Nah ya karena alasan itu maka Mbak Mia dan keluarga itu bawa sendiri tikarnya. Dan singkat cerita lagi, saat malam tiba pemutaran layar tancap ini, yang awalnya rencananya itu mau berangkat satu keluarga begitu ya, tapi ternyata prakteknya itu agak sedikit beda. Mbak Mia malah bareng teman-temannya yang lain yang seumuran. Mia, ayo yuk ke sana dulu. Masih sore, layar tancap itu mulainya sekitar jam 8. Ya ini baru sekitar jam 7, teman-temannya Mbak Mia itu udah nyamperin. Akhirnya ya wes, Mbak Mia waktu itu masih SD ya. Ya sudah, kesanalah gabung sama teman-temannya yang sebaya, yang seumuran. Pergi menuju ke situ, ke tempat layar tancap tadi. Nah, di area sana, di lapangan situ,
para pekerjanya itu baru nyiapin, jadi memang belum selesai. Anak-anak nonton begitu ya, nontonin maksudnya ngeliatin mereka itu pada bekerja begini sampai yaitu tadi menjelang jam 8 warga itu gembruduk pada datang ke situ, rame banget. Cuman ya saya karena itu saking ramenya, Mbak Mia sendiri itu nggak bisa ketemu sama keluarganya. Memang sempat ketemu itu gitu ya, ngelihat nyapa sebentar, terus dia itu gabung lagi sama teman-temannya. Mbak Mia nggak mau, aku mau sama ini aja. Kamu di sini? Nggak, aku maunya itu sama teman-temannya, nggak mau gabung sama keluarganya. Meskipun keluarganya itu bawa makanan, bawa termos, bawa jajanan, sama keluarga yang lain juga begitu. Ya pikirnya Mbak Mia, nanti kalau misal aku lapar atau apa, aku tinggal ke sana ke keluargaku gitu kan. Acara pun dimulai, film itu diputar. Mbak Mia nggak menyebutkan ya film yang diputar itu film apa. Cuman biasanya dulu kalau yang narator pernah alami gitu ya, itu filmnya ya PKI, kalau enggak ya Si Pitung atau film-film zaman itulah ya. Cuman paling sering itu film PKI, paling sering nonton gitu. Nah udah jalan kan, film itu jalan sampai ya itu tadi, sampai benar-benar malam, sampai habis waktu itu, karena acaranya juga malam minggu, keesokan paginya itu ndak berangkat sekolah. Jadi Mbak Mia pun sampai habis, benar-benar habis, akhirnya pulang lah. Pulang ini kan crowded, rame kan, banyak orang, ya itu bangun berbarengan, jalan keluar ke sana berbarengan. Dan itu di sana Mbak Mia itu mengalami satu keanehan. Awalnya dia itu kan pulang bareng ya teman-temannya gitu ya. Teman-temannya ada beberapa di situ, ada sebagian yang udah mulai gabung sama keluarganya. Nah, saat masih berada di lapangan, Mbak Mia itu sempat kesandung akar atau apa gitu ya, ketepluk, jatuh dia. Nah begitu jatuh, terus Mbak Mia kan langsung buru-buru bangun ya, takutnya ketendang yang di belakang. Begitu bangun, Mbak Mia itu kehilangan teman-temannya. Ya sudah, dia tetap jalan ke arah sana kan, jalan arah pulang, arah ke rumahnya. Tapi ada yang aneh. Pertama nyariin orang tuanya, keluarganya lah barangkali ngelihat masnya, kakaknya atau bagaimana gitu kan. Dicari-cari, mereka itu ndak ada. Teman-temannya pun ndak ada. Dan Mbak Mia akhirnya menyadari kalau yang ada di situ adalah orang-orang yang sama sekali nggak dia kenal. Dia itu bener-bener, aku kok nggak kenal mereka ya, aku kok nggak tahu mereka gitu. Itu seperti itu. Tapi ya sudah, karena rame, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa apa. Terus jalan ke situ. Mungkin bukan orang sini kali ya pikirnya Mbak Mia. Mungkin orang kampung sebelah yang memang aku nggak kenal. Dan sampailah Mbak Mia itu di depan rumah. Begitu sampai di depan rumahnya, ya Mbak Mia kan keluar dari baris ya. Keluar dari barisan tersebut. Ya orang itu kan sana rombong-rombong itu banyak banget. Mbak Mia keluar dari barisan tersebut dan menuju ke rumahnya ke sana. Kok rumahku masih sepi gitu ya? Apa belum pada pulang atau bagaimana? Ya tetap aja Mbak Mia itu menuju ke situ, ke rumah, dan ngetok-ngetok pintu. Pak, Bu, gitu kan. Pak, Bu, diketok-ketok. Gak ada jawaban sama sekali. Sementara Mbak Mia nengok ke arah belakang, rombongan itu ternyata udah habis. Udah nggak ada satu orang pun. Ya jadi malam itu dia tuh sendirian di sana. Aku sendirian di sini. Pintu nggak, Mbak Mia belum nyobain jeglek gitu kan. Diketok-ketok masih nggak dibuka. Akhirnya Mbak Mia coba buka pintunya. Nah begitu pintu dibuka, pintunya ternyata ngebuka, nggak dikunci. Masuk dong Mbak Mia ke dalam sana, ke dalam rumah. Ya itu, kok rumah sepi ya? Kok bapak sama ibu sama masku kok belum pulang, pada kemana mereka? Bingung kan, dia muter-muter di situ sampai akhirnya ya ke belakang, cuci kaki, cuci tangan dan sebagainya. Siap-siap mau tidur, ditungguin lah, dia dipastikan di kamar tidak ada. Terus kemudian nungguin di ruang tamu di situ, kemana sih bapak sama ibu sama masku kok ndak pulang-pulang mereka?
Nah, ditungguin di situ, di ruang tamu, akhirnya Mbak Mia kan begini, blek, tiduran, ada meja besar di sana, meja kuno ya, meja lama itu ya, yang panjang besar itu. Nah, tiduranlah si Mbak Mia di situ. Tidur sebentar kali ya, cuman kayak ngeliep begitu doang. Nah, begitu bangun, Mbak Mia itu melihat ada orang yang kayak masuk dari, kan di ruang tamu, itu ada yang masuk dari depan menuju ke sana, ke ruang tengah. Mbak Mia, itu siapa ya? Diikutin sama Mbak Mia. Nah, pas diikutin, itu bukan orang tuanya, bukan keluarganya. Ada seorang ibu-ibu di situ. Ini siapa? Mbak Mia tadinya mau nyapa, kan jadi apa ya, mengundurkan diri, jadi ragu gitu, dan akhirnya aku nggak jadi balik lagi ke ruang tamu. Itu siapa ya? Kok ada orang lain di sini? Datang lagi dari depan, jalan ke situ. Seorang bapak-bapak siapa ini? Datang lagi gitu. Seorang laki-laki, usianya beberapa tahun lebih tua dari si Mbak Mia gitu. Ini mirip kayak keluarganya Mbak Mia. Ada bapak, ada ibu, ada kakak laki-laki seperti itu ya. Sama yang terakhir itu Mbak Mia. Cuman kok mukanya beda semua. Aku itu ndak kenal. Mereka itu siapa ya? Mbak Mia tetap di ruang tamu. Mereka itu di dalam itu tampak ngobrol-ngobrol. Cuman ya ndak tahu mereka itu ngobrolin apa. Dan akhirnya Mbak Mia pun memberanikan diri buat masuk ke dalam sana, masuk ke ruang tengah. Dan ya namanya anak kecil gitu ya, langsung nanya, nggak permisi, nggak apa, bapak sama ibu mana, nanya begitu ke orang tersebut. Mereka berdua itu yang orang tua ya, yang laki-laki dan perempuan, itu cuman senyum, terus nengok ke arahnya Mbak Mia begini, dan udah cuman senyum doang. Mereka itu nggak jawab apapun. Kok mereka nggak jawab ya? Bapak sama ibu mana? Akhirnya diulangin kedua kalinya. Saat diulangin kedua kalinya, jawabannya pun tetap sama. Cuman kali ini mereka itu nggak menjawab. Mereka tuh cuman berdiri begini doang, diem, berdiri mematung. Kok nggak dijawab, malah cuman berdiri begitu doang, sambil senyum gitu. Mbak Mia kan jadi takut ya. Dia pun mundur ke ruang tamu lagi ke sana, dan akhirnya dia memutuskan, apa bapak sama ibu belum pulang ya? Apa aku salah rumah ya? Sempat kepikiran gitu. Cuman ini rumahku, ini tuh rumahku bener. Masa ada rumah yang sama? Kayaknya ndak ada. Rumah teman-temanku tuh nggak begini bentukannya, beda lah intinya. Mbak Mia pun akhirnya coba keluar dari ruang tamu tersebut. Begitu keluar ke depan sana, itu ya sepi, ndak ada siapa-siapa, bener-bener nyenyet. Turunlah ke bawah ke sana, ke halaman, berharap orang tuanya itu lewat pulang, atau mungkin bapak sama ibu itu lagi mampir kemana ya. Itu coba dipikir, coba dicariin, cuman ya ndak ketemu. Mbak Mia pun akhirnya duduk di teras di situ. Nah, begitu duduk di teras, mungkin dapatlah sekitar 5-10 menit, itu nggak ada satu orang pun yang lewat. Bener-bener sepi malam itu. Dan pintu terbuka, jegrek, dan "Duk, sini masuk," kata si ibu-ibunya. Nggak mau, aku nungguin bapak sama ibu," katanya begitu. "Bapak sama ibu nanti sebentar lagi ke sini," kata si ibu-ibu tadi. "Sini, kamu masuk ke sini dulu, jangan di luar, nanti banyak setan," kata si ibu itu. Ya begitu dibilang nanti banyak setan, Mbak Mianya langsung, "Iya ya, nanti banyak setan di luar, aku sendirian." Dia pun akhirnya masuk ke dalam kan. Dan udah, kamu di sini aja. Nah, Mbak Mia itu sempat dipegang kepalanya sama beberapa bagian tubuhnya gitu ya. Dan dia tuh ngerasain dingin. Kok dingin banget, terus kayak dingin gimana sih? Bukan sedingin es gitu, enggak. Cuman biasanya kalau tangannya ibu itu kan hangat. Ini tuh enggak, ini kok dingin, kenapa ya? Cuman ya sudah, Mbak Mia belum terlalu ngerti waktu itu. Udah masuklah ke ruang tengah sana. Kata si perempuan itu, "Kamu sekarang tidur dulu aja. Bapak sama ibumu nanti bakalan kesini. Ini sekarang kamu tidur ya. Nanti kalau misal bapak sama ibu kesini,
kamu tak bangunin, katanya begitu. Ya sudah, Mbak Mia pun nggak ada alasan apapun, masuklah ke kamar. Waktu itu Mbak Mia kan masih tidur sama bapak sama ibunya, ya masuk ke kamar mereka itu, ke situ, dan sama persis, nggak ada yang berubah apapun gitu. Dan Mbak Mia pun tidur di kamar di situ. Nah, tidur dia itu udah nggak inget apapun gitu ya. Cuman memang waktu itu nggak langsung tidur, masih kepikiran bapak sama ibu nanti kesini ndak ya, nanti kesini ya, masih kepikiran semacam itu. Cuman ya wis, mungkin karena capek, lagian itu kan udah, mungkin kalau dihitung-hitung itu acara layar tancap aja selesai itu sekitar jam 12. Dan film PKI-nya itu belum selesai kalau ndak salah gitu ya. Mbak Mia juga nggak terlalu menikmati, serem soalnya. Nah, ini mungkin waktu itu udah sekitar jam 1, jam 2 pagi ya. Mbak Mia pun akhirnya tertidur. Nah, begitu tertidur, dia bangun. Saat bangun, ya langsung kan nyariin bapak sama ibu itu di mana gitu. Dia langsung turun dari kasur, nyari bapak sama si dua orang itu, si anak itu, yang anak laki-laki ya, itu ndak ada di sana di dalam rumah. Mbak Mia pun sempat nyariin ke belakang, ke sana, ke area kamar mandi, ke pokoknya bagian belakang semua kamar dicekin, itu ndak ada siapapun di situ, bener-bener sepi rumah. Bapak sama ibu kemana sih ya? Akhirnya masih begitu ya, masih coba nyariin. Bapak sama ibu kemana? Bapak sama ibu kemana? Sampai akhirnya Mbak Mia itu menyadari ada orang ngobrol itu di luaran sana, di depan rumah di situ. Dan ada orang ngobrol, siapa ya? Siapa itu? Akhirnya kan coba dicek ke depan ya, pintu depan itu terbuka ternyata, jadi nggak ngegrep gitu ya, kebuka sedikit. Dia ke sana, ke depan, ngelongok. Ada bapak sama ibunya, ada kakaknya, dan ada warga lumayan cukup banyak di situ lagi berkumpul. Cuman agak sedikit jauh ke sana, di deket jalanan desa, jadi rumahnya lumayan cukup berjarak ya. Nah, Mbak Mia pun ngelongok dan akhirnya manggil, Pak, Bapak, Ibu, itu dipanggil. Mereka tuh nggak nengok. Kok mereka nggak nengok? Mbak Mia pun mendekat ke situ, ke arah mereka, lari kan. Bapak, Ibu. Bapak itu kayak mendengar sesuatu, dan Bu, kayak suaranya Mia, kata si bapak begitu. Nah, Mbak Mianya ada di sana. Cuman apa? Memang nggak bisa megang bapak sama ibu. Bukannya nembus begitu, enggak, tapi yang dirasakan oleh Mbak Mia itu nggak kena-kena gitu. Bukannya nembus, enggak, cuman kayak nggak kena-kena. Kok kayak bapak sama ibu itu jauh banget gitu. Dan bapak kan sama ibu akhirnya pindah kan. Bapak bilang tadi, kok kayak denger suaranya Mia ya tadi ya. Masa sih Pak? Iya beneran. Sebentar tak cek dulu. Bapak pun akhirnya ngecek ke sana, masuk ke dalam rumah. Mbak Mia ya karena ini ikut dong dia, ngikutin bapaknya. Pak, gitu dipanggil-panggil. Bapaknya itu ndak nengok, masuk ke dalam rumah sana dan nyariin Mia, begitu manggil-manggil gitu. Bapak itu mendengar, jadi ya. Bapak itu mendengar, cuma ndak tahu sumber suaranya itu dari mana. Kalau orang normal ngomong begitu kan, tahu arahnya dari situ lah. Ini tuh enggak. Ini kok kayak ngedenger suaranya Mia, cuman kayak bayang-bayang begitu doang, kayak perengasan gitu ya, perasaan. Dicari di sana dalam rumah itu, padahal Mbak Mianya ngikutin di belakang. Pak, ini aku Pak, cuman mau megang itu enggak kena-kena. Dan Bapak pun akhirnya menuju ke kamar ke sana, ditengokin. Begitu menuju ke kamar, Mbak Mia itu melihat ada Mia yang lain itu lagi tidur di situ di kamar. Bapak, Mia gitu kan. Mia, nah manggil-manggil. Mbak Mianya pun, Pak, ini aku Pak, itu bukan aku. Bapak, si Mbak Mianya ngomong seperti itu. Dan akhirnya apa? Dia pun naik gitu ya, naik ke atas kasur ke sana. Nah, disitulah tiba-tiba Mbak Mia itu kayak nggak inget apapun. Ingat-ingat itu Mbak Mia itu bangun. Dan saat bangun, itu udah ada ibu, udah ada bapak, udah ada kakaknya, dan beberapa orang di sana. Itu lumayan cukup banyak lah. Ngerubutin si Mbak Mia tadi. Mbak Mia begitu bangun nangis kan, ketakutan. Karena bapak tak panggil-panggil kok diem aja, kok nggak ngomong apa-apa. Emang nggak denger aku ya Pak ya?
Bapak itu dengar kamu. Nah, di situ kan akhirnya terjadi satu cerita. Jadi Mbak Mia itu saat pulang itu kan memang beneran kesandung ya. Dan saat kesandung ternyata apa? Mbak Mia itu nggak sadarkan diri, dia itu kayak pingsan. Terus udah dibawa pulang ke rumah ke sana. Dibawa pulang ke rumah, ya langsung diistirahatkan di situ ya. Dan pingsannya itu nggak bangun-bangun sampai kurang lebih itu sekitar ya hampir 1 hari. Kejadian itu malam jam 12 lewat saat pulang dari layar tancap. Bangun-bangun Mbak Mia itu sekitar jam 9 malam. 9 malam hari berikutnya gitu ya. Itu sekitar jam segitu, hampir 24 jam ya. 21 jam lah. Nah itu siangnya pun seperti itu, Mbak Mia tuh kayak tidur terus. Ya enggak bangun, enggak apa, dipanggil-panggil juga enggak menjawab. Mungkin kalau istilah orang sekarang itu kayak semacam koma, semacam itulah. Nah itu yang terjadi di luaran sana. Mbak Mia pun akhirnya menceritakan apa yang dia alami. Aku tuh pulang begini Pak, aku manggil-manggil Bapak, intinya pertama itu ada orang di rumah ini, cuman aku udah tahu itu siapa. Nah akhirnya sudah, Mbak Mia pun udah dianggap sembuh, udah bangun kan soalnya. Dan akhirnya beberapa hari kemudian Mbak Mia misalkan di rumah itu lagi sepi, misalkan ya, Bapak siang-siang, misal Bapak ke kebun, ibunya itu mungkin lagi di belakang rumah atau mungkin lagi di tempat tetangga, kakaknya itu lagi main sendiri, Mbak Mia pulang ke rumah misalkan, atau memang dari tadi di rumah, itu Mbak Mia kesini-sini tuh jadi sering melihat sosok laki-laki dan perempuan sama anak laki-laki di sana. Ya kayak seolah-olah bapak sama ibu dan kakaknya, tapi versi berbeda itu loh, yang pernah dilihatnya sewaktu dia itu pingsan. Ini seolah-olah itu melihat mereka tuh kayak beraktivitas di dalam rumah itu, tapi hal itu terjadi saat sepi doang. Kalau misal bapak sama ibu ada di sana, sosok itu tuh nggak muncul. Tapi begitu rumah sepi, Mbak Mia di sana sendirian, itu lebih sering munculnya gitu. Itu seperti itu, nanti cuman senyum aja ke Mbak Mia begitu. Dan hal itu akhirnya kan diceritakan ke bapak sama ibu. Pak, Bu, aku masih sering ngelihat orang-orang yang waktu aku pingsan itu, yang kayak bapak, yang kayak ibu, yang kayak mas, katanya gitu kan. Loh, ngelihat gimana, ditanya sama bapak. Ya Mbak Mia menceritakan apa adanya. Pokoknya kalau sepi Pak, kalau bapak ndak ada di rumah, ibu lagi keluar, terus Mas Iwannya juga lagi main gitu, itu aku suka ngelihat itu Pak, ada yang di sini, katanya gitu, kata Mbak Mia. Ya sudah, enggak apa-apa, kata bapaknya. Mereka jahat enggak sih, mereka enggak jahat, mereka tuh cuman senyum begitu doang, terus udah nanti ngilang lagi, cuman sebentar begitu Pak, masuk ke kamar atau nanti ke belakang rumah ke sana, mereka itu ya udah nanti ngilang, ada lagi nanti kapannya, kata si Mbak Mia. Oh begitu, ya sudah, enggak apa-apa, kata bapak itu. Mungkin itu penunggu rumah sini kali, kata si bapak. Pak, rumah ini ada setannya ya Pak? Ya setiap rumah ada, kata bapaknya begitu. Setiap rumah itu ada, cuman biasanya mereka itu baik. Kalau ada yang nggak baik, itu bakalan disuruh pergi sama yang baik-baik itu. Ya tujuannya mereka itu jagain rumah kita. Kalau misal ada setan yang jahat kayak kuntilanak, pocong gitu, nanti diusir sama mereka. Itu jawaban bapak buat apa ya? Ya biar Mbak Mia itu lebih tenang lah, maksudnya dia itu nggak terlalu takut atau bagaimana. Hal itu terjadi selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, lumayan cukup lama lah, mungkin sampai Mbak Mia itu SMP. Begitu SMP, Mbak Mia juga udah lupa ya, karena makin kesana itu makin jarang. Sampai pada suatu saat, oh ya, ada satu kejadian. Jadi setelah kejadian tersebut, saat ada layar tancap, Mbak Mia itu takut. Aku sekarang kalau misalnya ada layar tancap,
aku nggak mau nonton maksudnya nggak mau nonton itu sampai selesai gitu, paling jam berapa, cuman ikut rame-ramenya doang. Dan habis itu Mbak Mia, aku mau pulang aja. Nah, ini kan waktu berjalan ya, Mbak Mia itu SMP, dan ada satu kejadian itu kayak yang mungkin yang terakhir ya, seingatnya Mbak Mia itu seperti itu. Mungkin itu adalah kejadian terakhir Mbak Mia ketemu sama orang-orang tersebut. Jadi pada suatu malam, kali ini ada bapak, ada ibunya. Cuman tengah malam Mbak Mia itu kebangun. Saat kebangun, Mbak Mia waktu itu lagi tidur di depan TV di ruang tengah. Nah, di sana rumahnya itu rumah dulu ya, bukan rumah modern sekarang, enggak, cuman rumah dulu. Nah, Mbak Mia tidur di ruang tengah di sana. Di bagian tengah-tengah rumah tersebut, Mbak Mia bangun itu melihat tiga orang yang itu bapak, ibu, sama anak. Mbak Mia ngeliatin karena udah terbiasa ngelihat kan ya, Mbak Mia diem aja begini. Mereka itu mau apa sih? Kemudian apa? Mereka tuh ngadep ke arahnya Mbak Mia semua. Cuman senyum beberapa detik, tiga-tiganya, kemudian mereka itu balik badan. Setelah balik badan, mereka itu menuju ke sebuah kamar, salah satu kamar, di kamarnya ada dua. Menuju ke kamar sana, mereka mau kemana ya gitu. Masukkan, Mbak Mia bangun, nengokin. Ya pas ditengokin di situ, ya nggak ada apa-apa di sana. Kok ngilang ya? Ya Mbak Mia sebenarnya udah tahu itu tuh bukan orang, cuman kok larinya kemana ya? Mereka pergi, akhirnya udah Mbak Mia pun pulang, dan seingatnya Mbak Mia itu adalah yang terakhir. Habis itu dia itu udah nggak pernah ngelihat apapun di rumah tersebut. Mengenai kondisi saat Mbak Mia pulang sendiri atau itu ya yang tadi di rumah sepi tiba-tiba, itu nggak tahu, beberapa orang itu percaya kalau Mbak Mia itu mungkin lagi memasuki dimensi lain gitu ya, dimensi sebelah atau apa dengan bentuk yang sama, cuman penghuninya itu berbeda. Ada yang berpendapat seperti itu ya, orang-orang tua atau apa gitu di kampungnya Mbak Mia itu menerjemahkannya semacam itu. Ada juga yang bilang belakangan kesini, oh itu mungkin ya pikiran doang gitu ya. Saat Mbak Mia lagi pingsan, pikirannya itu masih bangun dan seolah-olah melakukan perjalanan tersebut. Ya, pendapat orang masing-masing beda gitu ya, tapi setidaknya yang dialami oleh Mbak Mia itu ya seperti itu adanya gitu ya. Rasanya tuh nyata, dan ya Mbak Mia sendiri juga nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi, termasuk dengan orang-orang tersebut. Siapa sih mereka gitu ya, kenapa mereka ada di rumah dan sekarang mereka itu udah nggak muncul lagi. Itu aja satu cerita dari Mbak Mia. Terima kasih Mbak Mia atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu tentu saja pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah download, sudah berpartisipasi di aplikasi RIM di sana, ngeramein ya meskipun dengan banyak kekurangan, juga terima kasih banyak ya. Pelan-pelan kita ramein gitu ya, jangan dirusak ya aplikasinya. Dan doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat beraktivitas untuk kawan-kawan yang beraktivitas. Selamat beristirahat untuk kawan-kawan yang mau beristirahat. Baik, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh RIM sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.